Perkenalkan, nama saya Grenata Naila, nomor absen 18 dari kelas 11 MP3. Di sini saya akan mempraktekkan kearsipan sistem subjek. Mari kita mulai. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Bahan yang diperlukan adalah surat masuk dan surat keluar, lembar disposisi, daftar klasifikasi, alat tulis, kartu indeks, kotak kartu indeks, sticky notes, dan buku agenda. Alat yang digunakan gunting perforator cap arsip. Langkah yang pertama adalah membuat daftar klasifikasi arsip sistem subjek yang terdiri dari masalah utama, contohnya pemasaran, kepegawaian, submasalah, contohnya pembayaran, penawaran, dan sub-sub masalah, yaitu penagihan, pengiriman pembayaran. Kemudian, kode didapat dari singkatan masalah utama. Kode dimulai dari PM00. Langkah selanjutnya adalah memberi kode pada pojok kanan atas surat berdasarkan daftar klasifikasi yang sudah kita buat. Sebagai contoh, terdapat surat keluar yang perihalnya penagihan piutang. Kita lihat isi suratnya adalah penagihan piutang yang sudah jatuh tempo. Masalah utama pada daftar klasifikasinya adalah pemasaran dan sub masalahnya adalah pembayaran. Sub-sub masalahnya adalah penagihan. Maka kodenya adalah PM01. Maka kita tulis PM01 di kanan pojok atas surat. Sebagai contoh yang kedua, terdapat surat keluar yang perihalnya pengaduan kiriman barang. Nah, kita bisa lihat pada isinya yaitu satu bal benang dikirim dalam kondisi rusak. Kemudian kita lihat pada daftar klasifikasinya pengaduan pintalan benang, maka kodenya adalah PM24. Beri kode pada seluruh surat yang sudah kita siapkan tadi. Setelah memberi kode pada surat di pojok kanan atas, langkah selanjutnya adalah membuat buku agenda. Di sini saya membuat buku agenda tunggal dan cara pengisiannya disesuaikan dengan isi surat dan tanggal-tanggal pada surat. Contohnya, tanggal 8 Agustus ini adalah tanggal penerimaan surat. Biasanya tanggal ini diisi 2 hari setelah surat diterima. Dan ini tanggal surat 6 Agustus, maka di sini juga diisi 6 Agustus. Nomor surat, karena termasuk surat lamaran, maka nomornya tidak ada, kita coret saja. Kemudian dari itu siapa pengirim surat tersebut. Contohnya analis Siska Nurjana. Kemudian apa perihal dari surat tersebut dan diteruskan kepada, kemudian kode arsip. Selanjutnya pada buku agenda surat keluar, pengisiannya tidak jauh berbeda. Tetapi kalau di surat keluar itu tanggalnya tetap sama, karena ini termasuk tanggal dikeluarkannya. Kemudian nomor surat dikirim kepada Bapak Hemawan pemilik toko tekstil. Ini ya. Kemudian isi ringkas dari surat yaitu penagihan piutang yang sudah jatuh tempo. Ini kita ambil dari isi ringkas surat dan kemudian kode surat yaitu PM01. Kira-kira begitu seterusnya. Langkah selanjutnya adalah pemberian cap arsip untuk surat masuk dan surat keluar. Untuk surat masuk, di bagian bawah surat diberi cap agenda, di mana tanggal diterima itu 2 hari setelah surat diterima. Kemudian nomor agenda disesuaikan dengan nomor di buku agenda. Tanggal diteruskan 1 hari setelah tanggal diterima. Untuk surat keluar, kita juga beri cap lingkaran pada bagian bawah, bahwa ini menandakan surat ini dikeluarkan dari PT Bangun Jaya. Ini berisi alamat dari perusahaannya, dan setiap surat kalau belum ditangani harus ditandatangani terlebih dahulu ya teman-teman. Tak lupa kita juga mengisi lembar disposisi. Nah, lembar disposisi ini digunakan hanya untuk surat masuk saja. Surat masuk saja ya. Letaknya di tengah-tengah. Cara mengisinya, indeks ini adalah perihal. Perihal dari surat, kemudian kode sama ya, kodenya PM04, hanya saja di sini diberi tambahan M yang berarti dia merupakan surat masuk. Kemudian nomor urut disesuaikan dengan buku agenda. Tanggal penyelesaiannya 2 hari setelah tanggal surat diterima.
isi ringkas, asal surat, ini tanggal surat, nomor surat, kemudian apabila ada lampiran, ditulis berapa lampirannya, dan diteruskan kepada siapa. Langkah selanjutnya adalah menyusun surat. Kita susun suratnya dari mulai PM51 sampai dengan yang paling atas yaitu KP00. Beri sticky notes dan susun dia di map style Hector dengan rapi sesuai dengan kodenya. Langkah selanjutnya adalah mengisi kartu indeks. Nah, untuk mengisi kartu indeks bagian judul, ini merupakan nama dari suatu perusahaan. Apabila di indeks, nama itu menjadi dibalik. Yang namanya semula PT Bangun Jaya, ditulis Bangun Jaya PT. Kemudian tanggal suratnya masih sama, nomor suratnya juga sama, perihal pun sama, sampai dengan kode surat tersebut. Contoh yang kedua, misalnya namanya Distro New Modis, dibalik menjadi Modis Distro New. Gitu ya teman-teman. Dan apabila sudah selesai mengindeksnya, kita juga siapkan kotak kartu indeks. Nah, ini saya buat dengan manual. Lalu, kartu-kartu tadi yang sudah kita isi, kita susun berdasarkan susunan surat. Jadi ini urut ya, tadi kan mulainya dari KP, kemudian PM, PM01, PM013, PM024, urut ya, sama seperti susunan surat. Kemudian, kita masukkan ke dalam kotak kartu indeks. Dan kita pasang di bagian paling belakang map style Hector. Kita pasang ya. Posisinya bisa di tengah-tengahnya. Baik, ini saya sudah selesai menyusun suratnya. Tak lupa buku agendanya juga kita pasang bersama daftar klasifikasinya di bagian paling depan. Jadi di sini saya sudah selesai menyusunnya. Saya dilihat urut-urutannya, daftar klasifikasi, kemudian ada buku agenda, kemudian ini kertas manila yang pertama dan sticky note yang bertuliskan KP ini adalah folder. Sedangkan 01-nya kertas manilanya berfungsi sebagai guide dan sticky notes yang bertuliskan 01 ini adalah tab guide. Begitu juga seterusnya yaitu PM ini berfungsi sebagai folder. Sedangkan PM01 kertasnya adalah guide dan sticky notes 01 ini adalah tab guide.